Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Krisdiana, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah merupakan proses yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada penerima pesan, dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Terdapat beberapa pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal, yaitu 1. Deskripsi verbal. Cara seseorang menyampaikan berita kepada orang lain akan memengaruhi kesan seseorang terhadap orang tersebut. Karena secara keseluruhan seseorang yang menyampaikan berita tentang orang lain akan menjelaskan mulai dari atribut fokus, kemudian pada saat itu memperjelas kualitas secara lebih rinci. Yang kedua, petunjuk proksemik. Proksemik sendiri merupakan studi ilmu yang membahas tentang pemanfaatan jarak dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, petunjuk kinesik. Dalam persepsi yang bergantung pada gerakan disebut kinesik, di mana manusia dapat melihat orang lain bergantung pada gerakan mereka. Yang keempat, petunjuk wajah. Petunjuk wajah adalah ekspresi dari seseorang. Ekspresi tersebut akan menciptakan persepsi pada orang tersebut. Yang kelima, petunjuk paralinguistik adalah bagaimana cara orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Maka jika petunjuk verbal mengucapkan apa yang diucapkan, petunjuk paralinguistik dapat mencerminkan bagaimana mengucapkannya. Yang keenam, petunjuk artifikulan. Petunjuk ini meliputi segala macam penampilan secara potongan rambut, kosmetik yang dipakai, baju, tas, dan atribut-atribut lainnya. Faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Faktor personal mempengaruhi persepsi individu tentang kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Unsur-unsur personal mempengaruhi pemahaman interpersonal tidak hanya pada bidang komunikasi interpersonal, tetapi juga pada hubungan interpersonal. Beberapa faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Berikut saya akan menjelaskan. 1. Pengalaman individu akan ikut mempengaruhi ketetapan dari proses persepsi. Pengalaman tidak hanya didapatkan dari proses belajar formal saja. Pengalaman individu dapat bertambah juga melalui serangkaian peristiwa yang pernah dihadapi atau dialami oleh individu tersebut. Yang kedua, motivasi dalam interaksi banyak diwarnai oleh pemahaman interpersonal. Itu juga mencakup banyak persuasif tentang motivasi. Motivasi adalah siklus yang menggambarkan kekuatan arah dan kecerdikan individu mencapai tujuan. Yang ketiga, kepribadian. Dalam bidang psikoanalisis dikenal juga proyeksi sebagai metode penjagaan hati nurani atau ego. Proyeksi adalah eksternalisasi yang tidak disadari dari wawasan abstrak. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor ini antara lain: 1. Orang lain. Jika orang lain diakui oleh orang lain, dihormati, dicintai karena keadaannya, maka pada saat itu, orang itu secara umum akan menghormati dan mengakuinya. Yang kedua, kelompok rujukan. Dalam suatu perkumpulan atau komunitas akan ada standar-standar yang baik dan tertulis, maupun yang tidak tertulis. Maka, setiap individu yang terkait dengan perkumpulan tersebut akan berusaha secara konsisten mengubah perilaku sesuai dengan prinsip atau standar yang ada dalam perkumpulan tersebut. Harlock 1992 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri meliputi 1. Kondisi fisik. Kelemahan kronis yang cacat fisik akan membuat orang lain tidak terhubung dengan orang lain. Dengan cara ini, membuat orang lain merasa berbeda dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, bentuk tubuh atau postur tubuh yang tidak sesuai dengan yang diinginkan individu akan mengakibatkan rendahnya konsep diri individu tersebut. Gambaran mengenai bentuk tubuh yang ideal telah menjadi harapan setiap individu terhadap dirinya. Yang ketiga,
Nama dan julukan. Nama yang dapat menjadi hinaan atau menggambarkan status keluarga yang minoritas dapat mengakibatkan perasaan rendah diri. Julukan yang negatif pada individu juga akan menimbulkan konsep diri individu menjadi rendah. Yang keempat, status sosial dan ekonomi. Individu yang merasa memiliki status sosial lebih tinggi dan dari individu lainnya akan cenderung mempunyai gambaran positif terhadap orang lain. Yang kelima, dukungan sosial. Ada atau tidak ada dukungan dari orang lain akan mempengaruhi bentuk konsep diri individu. Yang kelima, keberhasilan dan kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun menyelesaikan permasalahan akan memberikan rasa percaya diri akan menerima dirinya sendiri, sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan kurang mampu yang menyebabkan penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Yang keenam, jenis kelamin. Pandangan bahwa peran yang dijalani wanita lebih rendah dari pria akan menyebabkan menurunnya penilaian wanita terhadap dirinya sendiri. Yang ketujuh, inteligasi. Individu yang berinteligasi kurang dari rata-rata akan merasakan penolakan dari kelompoknya. Penolakan tersebut akan menyebabkan individu memiliki penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi interpersonal. Selamat malam semuanya.